G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Selamat hari Minggu, sahabat kecil Yesus. Jesus loves you. Ciu, ciu, ciu. Yesus, ni. Ayo, sangat bersyukur. Hari ini kita kembali beribadah. Benar Kak Sansan, ibadah itu adalah salah satu bentuk dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-34 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab ia baik. bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari adik-adik kita mau buka ibadah kita dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita mau menaikkan segala puji, syukur, dan hormat kita untuk Allah kita. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan kami bersyukur untuk kebaikan Engkau. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan. Tuhan ampunilah dosa kami Tuhan. Saat ini kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kiranya ibadah kami berkenan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Sansan, Kak David, kita bersyukur ya, kita Iya. punya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang mengasihi setiap kita. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang hidup, dan pastinya hidup di dalam hati setiap kita. Iya, betul. He is God. He is God. He is God. The one true God. The one true God. There's no
Adik-adik, kita akan melafalkan bagian pengakuan iman rasuli supaya iman kita kepada Tuhan semakin teguh. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Roh Kudus. Apostles' Creed. I believe in the Holy Spirit. 三头圣经，我信圣灵。 Adik-adik, do you know? Raja Daud itu menggambarkan hubungannya dengan Tuhan itu seperti gembala dengan domba-dombanya, Kak Sansan. Iya, karena pengaruh Raja Daud itu adalah seorang gembala ya Kak. Ayo. Betul. Ya, artinya itu gembala itu selalu menjaga dan memelihara domba-dombanya. Tuhan juga seperti itu kan, memelihara dan menjaga hidup kita. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dan kita adalah domba-dombanya. Benar sekali Kak Sansan, seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 14 sampai 15. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Mari adik-adik, kita sebagai domba-dombanya Tuhan, kita mau mendengar suara Tuhan kita, gembala kita. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Dengarlah, Dia mau mendengar, gembalaku kenal suaraku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku kenal suaraku. Qing qing ting，我要轻轻听，我要侧耳听我主声音。轻轻听，他在轻轻听，我的牧人认得我声音。你是大牧者，生命的主宰，我一生只听随着声音。你是大牧者，生命的主宰，我的牧人认得我声音。你是大牧者，生命的主宰，我一生只听随着真理。你是大牧者，生命的主宰，我的牧人认得我声音。Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku kenal suaraku. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan gembala kami domba-dombamu mau siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada setiap kami karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nana, 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 nana. Ada adik-adik. Halo adik-adik. Udah hari Minggu ya. Oh ya. Kak Jen
pas ketemu adik-adik Kak Jen punya cerita nih untuk adik-adik. Mau dengar nggak? Mau? Oh iyalah. Oke, kalau mau duduknya manis, duduknya tenang ya. Oke, Kak Jen ceritain. Hari itu waktu Kak Jen masih kecil, Kak Jen pernah pergi ke Kucing, dibawa sama papa mama ke Kucing. Lalu Kak Jen pergi ke waterfront, mau jogging ceritanya, mau lari-lari pagi. Lalu waktu Kak Jen lari pagi, kayaknya di situ ada sesuatu. Kak Jen lihat ada satu stand es krim. Kayaknya enak banget kan? Habis lari-lari, capek-capek, ada es. Tapi waktu lihat es krimnya, papa mamanya tiba-tiba gak ada. Aduh, kemana ya papa sama mama ya? Aduh, ini nih gara-gara Kak Jen cuma lihat es krim, tak lihat jalan. Waktu itu Kak Jen tuh takut banget, takut hilang, takut tersesat, takut kena culik. Itu kan negara orang, gimana nanti pulangnya? Tapi untungnya mama sama papa Kak Jen lihat. Lalu langsung tangkap nih. Langsung bawa Kak Jen balik. Kak Jen dikasih tahu tak boleh sembarangan jalan, nanti bisa tersesat. Untung Kak Jen tak tersesat. Ngomong-ngomong soal tersesat ya. Kayaknya ada hewan ya yang suka tersesat. Adik-adik tahu nggak yang gampang sekali tersesat? Ada yang tahu? Coba tebak. Apa? Kucing? Bukan. Kucing itu hebat, penciumannya tajam sama kayak anjing. Bisa pulang sendiri ke rumah. Apa ya? Siput? Kak Jen tak pernah pelihara siput sih. Apa? Iya, domba. Nah, di cerita firman Tuhan ada loh kisah tentang domba. Domba kan gampang tersesat. Lalu siapa yang akan menuntunnya kembali? Ternyata domba punya yang namanya gembala. Atau kita kenal sebagai shepherd, gembala domba. Nah, di Alkitab ada satu cerita nih yang mau ceritain tentang gembala yang baik. Siapa ya gembala yang baik? Kita sama-sama lihat ya. Halo semuanya, aku adalah seorang gembala. Sekarang aku mau ceritakan nih tentang pekerjaanku ini. Dari sejarah sampai pekerjaanku sehari-hari. Nah, gembala adalah pekerjaan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, nenek moyang Israel dulunya adalah seorang gembala. Raja Daud pun dulunya adalah seorang gembala. Nah, kita mau ngelihat nih adik-adik, kira-kira gembala itu tugasnya ngapain aja sih? Nah, tugas pertama gembala adalah mencarikan makanan dan minuman, yaitu rumput hijau dan air bagi domba. Lalu, menjaga domba agar tidak terpisah dari kelompoknya. Karena domba adalah binatang yang tidak bisa pulang sendiri jika tersesat. Lalu, tugas gembala juga adalah mengobati luka domba. Dan tugas gembala yang terakhir adalah membuat kondisi atau situasi tenang agar domba bisa tidur. Itu adalah tugas seorang gembala yang baik. Untuk menjaga domba, gembala perlu kandang. Ada 2 jenis kandang yang bisa dipakai oleh gembala. Pertama, kandang bersama yang ada di desa atau kota. Siapapun yang punya domba bisa mengumpulkan domba-dombanya di kandang ini pada malam hari. Kandang itu dilindungi oleh sebuah pintu yang kuat dan kuncinya hanya dipegang oleh penjaga pintu. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam kandang tanpa melalui penjaga. Gembala domba yang mau mengambil domba harus pergi ke penjaga pintu untuk mengambil kuncinya. Tapi masalahnya, di dalam kandang bersama itu, bagaimana gembala bisa mengenal domba-dombanya? Alkitab memberitahuan kita kalau seorang gembala yang baik pasti mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya juga kenal gembalanya. Kedua, pada waktu musim panas, gembala akan membawa domba-dombanya keluar ke bukit untuk mencari padang rumput. Biasanya mereka akan pergi cukup lama. Jadi waktu malam
domba-domba akan dikumpulkan di kandang yang terbuat dari tembok. Pada tembok itu ada satu lubang untuk domba bisa keluar masuk. Nah, itulah pintu dari kandang itu. Pada waktu malam, gembala akan membaringkan diri di lubang itu, sehingga tidak ada domba yang bisa keluar atau masuk melewati tubuhnya. Jadi, gembala itulah yang menjadi pintunya. Jadi, kalau ada domba yang mau keluar, gembala pasti tahu. Kalau ada singa atau binatang buas lain yang datang pun, gembala juga tahu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Nah, dia adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik karena dia memelihara dan melindungi kita. Seperti gembala terhadap domba-dombanya. Nah, Kak, tadi kita udah belajar kan Kak? Dari cerita firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Iya, jadi kita belajar tugas-tugas gembala yang baik nih. Iya, gimana ya tugas-tugas atau ciri-ciri gembala yang baik? Ya. Coba ya, adik-adik ada yang tahu nggak? Oh, oke, boleh. Kalau tadi ya Kak Jen simpulkan ya, contoh atau sikap ciri gembala yang baik itu, pertama gembala yang baik pasti selalu kasih makan domba-dombanya. Pasti dikasih ya makanannya Iya. ya. Nah Dikasihin sama kan, makanannya. kayak Tuhan Yesus juga kasih kita makan. Tapi lewat papa Papa dan mama, mama. diberkati papa mama, pekerjaan papa mama, lalu papa mama bisa beli makanan untuk kita. Nah lalu Lalu apakah gini? yang kedua, gembala yang baik itu selalu menuntun domba-dombanya. Kan Ya. domba-dombanya suka jalan ke kiri, Jalan ke ke kanan. kanan, tak ikut barisannya kan? Iya, iya. Jadi Tuhan Yesus itu juga seperti itu Kak. Jadi Tuhan Yesus kan kasih kita Alkitab, kasih kita firman Tuhan supaya kita bisa baca, lalu kita lihat oh Tuhan bilang loh ini tak boleh dilakukan. Kan ini boleh dilakuin. Iya, ini Nah, dosa. Jadi dia menuntun kita ke jalan yang betul, yang benar supaya kita tidak tersesat. Betul. Nah, lalu yang ketiga, tugasnya gembala yang baik itu menjaga dombanya dari hewan buas. Dombanya dari betul-betul Ya, singa ada ya, singa, serigala, serigala. beruang, banyak ya. Nah, itu sama kayak Tuhan Yesus kita. Tuhan menjaga kita dari bahaya yang ada. Oh, dari bahaya. Kak, saya keingat satu cerita loh, Apa Kak. tuh? Waktu itu kan Imlek. Saya sama Cece tuh pergi ke Sanggau. Ya. Nginap di rumah teman. Nah, habis itu waktu itu saya pikir saya tak mau pergi keluar dari Sanggau. Saya mau di rumah itu aja, di rumah teman aja. Tapi ada suara hati bilang, ikut yuk, pergi yuk, pergi. Pergi, ikut mereka jalan-jalan Paicia gitu Kak. Lalu saya pikir ya udahlah ikut sama anak-anaknya juga. Lalu pas ikut setelah pulang malamnya, saya baru tahu Kak. Ada apa tuh? Ternyata rumahnya kemalingan. Aduh, Dan terus gimana? ada 3 orang penjahat yang ambil barang-barangnya. Wah, Jadi di situ saya sangat bersyukur Kak. Untung Kak Jen tuh ikut. Kalau Kak Jen ikut, Kak Jen tak tahu dah. Aduh yang penting selamat dulu lah Kak. iya. Walaupun barangnya ini ya sempat diambil Iya, ya. sempat diambil, tapi sudah diproses polisi. Jadi Kak Jen tuh bersyukur. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu benar-benar menjaga dari bahaya. Ya, itu contoh nyatanya ya. Nah, lalu yang keempat nih, tugas gembala yang baik itu juga kenal sama domba-dombanya. Bahkan waktu dalam bahaya, dombanya itu tidak ditinggalkan. Jadi dia rela mati untuk domba-dombanya. Sama kayak Tuhan Yesus kita. Juga kenal sama kita. Dan juga Tuhan Yesus rela mati untuk kita. Supaya kita tidak dihukum lagi. Karena dosa kita. Nah. Keren ya Kak ya. Gembala yang baik tuh keren ya. Tuhan Yesus kita nih keren ya. Iya. Tapi Kak, kalau gitu kita harus ngapain nih? Yang bisa kita lakuin ya. Pastinya bersyukur. Kayak Ya. kejadiannya Kak Jen kan. Kak Jen bersyukur sekali. Ternyata Kak Jen tuh punya gembala, punya Tuhan yang super baik. Nah, iya. Nah, lalu yang kedua nih, yang kita bisa lakuin juga, kita menyerahkan hidup kita. Kita percaya sama Tuhan.
dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, jadi kalau misalnya lagi, aduh kok kayaknya susah ya belajar ya. Nggak inget-inget nih. Berdoa sama Tuhan, minta Tuhan yang bantu supaya bisa inget. Nah, lalu juga kalau misalnya lagi takut, di rumah sendirian mati lampu, gelap. Nah, berdoa juga sama Tuhan. Nah, lalu apalagi Iya, ya, betul, kalau betul, misalnya betul. lagi di jalan, mau pergi nih, mau pergi ke sekolah, pergi ke gereja atau kemana aja deh. Nah, itu juga minta Tuhan yang jaga kita. Ya, takut kecelakaan di jalan kan. Ya, nah, Betul. Nah, Kak Vincent, Kak Jen jadi ingat satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 10 ayat 11. ya. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku di sini bukan aku, bukan saya. Tapi Tuhan. Tapi Tuhan Yesus. Nah, ya. Tuhan Yesus yang bilang sendiri kan kalau dia adalah gembala yang baik. Yuk adik-adik kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Mari kita sama-sama berdoa yuk. Kak Vincent doa yuk Kak. Kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Hari ini Hari ini saya sudah dengar saya sudah dengar firman Tuhan. firman Tuhan. Saya bersyukur Saya bersyukur punya gembala punya gembala yang baik yang baik seperti Engkau. seperti Engkau. Pimpin supaya saya Supaya saya sungguh-sungguh sungguh-sungguh percaya percaya kepadamu. kepadamu. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kak Sansan, Kak David, tadi kita sudah dengar firman Tuhan ya. Iya, betul. Bahwa Tuhan berkata dia adalah gembala yang baik. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, kalau Tuhan itu gembala yang baik, dia memelihara kita, dia memberikan nyawanya untuk kita. Berarti kita sebagai domba-dombanya harus mengikuti pimpinan Tuhan ya Kak ya. Iya, betul. Harus ikut perintah Tuhan. Tuhan gembala aku mau ikut dia. Tuhan gembala aku mau ikut dia yang pimpinku selalu. Aku mau ikut dia selalu. Aku mau ikut dia selalu. Aku mau ikut dia. Tuhan gembala aku mau ikut dia yang pimpinku selalu. Aku mau ikut dia selalu. Aku mau ikut dia selalu. Aku mau ikut dia. Tuhan gembala aku mau ikut dia yang pimpinku selalu. Aku mau ikut dia selalu. Aku mau ikut dia selalu. Aku mau ikut dia. Nah anak-anak, mari kita memberikan persembahan. Dan jangan lupa membaca Alkitab juga ya. Biar firman hidup di dalam hidup kita. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita doa Bapa kami, kemudian akan dilanjutkan doa berkat oleh pembina kita. Mari kita berlutut.
Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Adik-adik, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik, memelihara dan melindungi adik-adik sekalian setiap hari. Amin. Sampai jumpa. Dah.